Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Juli 2023. Saudaraku, sudahkah di pagi hari ini kita baca syukur di dalam doa kepada Tuhan? Dan sudahkah kita awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hanya berharap sepenuhnya kepada Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 44 ayat 18 sampai dengan 21, dilanjutkan dengan 23b sampai dengan 29, dilanjutkan dengan 49 ayat 45 ayat 1 sampai 5, dan Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam renungan kemarin saudara telah disampaikan bahwa kita semua terpilih untuk menjadi utusan sorga, terpilih menjadi agen-agen sorga, dan perintah Yesus adalah pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Lanjutnya dalam pesan perutusan ini saudara, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Matius 10 ayat 9 sampai dengan 10. Saudaraku yang terkasih, di sini kesannya radikal sekali saudara. Kenapa? Di dalam perjalanan kita pasti butuh yang namanya uang, makan, dan bekal-bekal yang lain. Bukankah emas, perak, dan tembaga dapat menjadi bekal dalam perjalanan kita? Tapi Yesus mau beritahu bahwa Ia adalah Allah yang bertanggung jawab. Bila engkau sungguh-sungguh melangkah bagi Kristus, maka engkau tidak akan kekurangan. Bila engkau sungguh-sungguh melangkah saudara, engkau tidak akan dibiarkannya. Karena dengan membawa emas, membawa tembaga, membawa perak dalam perjalanannya bersama Kristus adalah sebuah keraguan-raguan, di mana kita berpikir, bagaimana jika Tuhan tidak mencukupi saya? Mungkin kalau Tuhan tidak mencukupi saya, emas dapat saya jual, perak dapat saya jual, tembaga dapat saya jual. Kita tidak dapat mengandalkan segala seutuhnya menjadi pengikut Kristus. Waktu kita mau mengandalkan Kristus saja, maka disitulah kita lihat bahwa Allah akan memberkati tepat pada waktunya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau mengikuti Kristus saudara, janganlah kita ragu, percayalah dengan penuh iman, serahkanlah seluruh penyelenggaraan hidup kita di dalam tangan kasih Tuhan. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Kapan kita lihat bahwa Allah tidak memberkati kita? Kita lihat Allah tidak memberkati kita waktu kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Waktu kita mulai mengandalkan kekayaan kita sendiri. Waktu kita hanya mengandalkan simpanan kita sendiri. Alkitab dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Jika kita siap melangkah bagi Kristus saudara, kita harus mengandalkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus saja. Pesan Yesus selanjutnya, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak
dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Matius 10 ayat 11 sampai dengan 12. Saudaraku, dalam pelayanan, etika harus sungguh dijaga dan diterapkan dengan baik. Sebagai tamu saudara, kita harus bisa menjaga etika. Mungkin kita pernah alami saat pelayanan memberitakan mengenai Kristus, kita ditolak. Mengapa? Seringkali bukannya Kristusnya yang ditolak, tetapi saudara, dari cara kita atau sikap kita, maka kita ditolak. Kita pelajari di sini dan kita jumpai bahwa etika dan cara hidup ini yang menjadi persoalan. Ada banyak orang yang tidak bisa percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena orang percaya itu sendiri, saudara. Karena orang Kristen itu sendiri, di mana rumah tangganya ribut terus. Menyebut dirinya pergi ke gereja, tapi ketika terjadi sesuatu, dia yang paling takut. Ketika ada apa-apa, dia yang paling cepat marah dan emosian. Bisa mewartakan keharmonisan di dalam hidup perkawinan. Nyatanya saudara, dirinya sendiri di dalam perkawinannya berantakan. Dan ini menjadi batu sandungan. Kita ditolak. Sering kita juga tidak menghidupi Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita masih hidup di dalam keakuan diri kita. Ingat, dikatakan di dalam Alkitab, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita harus dapat hidupnya menjadi orang Kristen yang baik dan menjalankan ciri kehidupan sebagai orang benar. Serta kehidupan kita harus mencerminkan pribadi Kristus. Karena Kristus hidup di dalam diri kita. Perlu diingat juga bahwa dalam pelayanan kita tidak memaksa atau mendesak agar dapat mengikuti kita, saudara. Di dalam Injil hari ini Yesus sampaikan, dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Matius 10 ayat 14. Ada orang-orang tertentu yang berusaha memaksa dan bahkan tidak sedikit yang coba menjalankan pekerjaan sosial, mau membawa seseorang percaya kepada Kristus untuk dibaptis. Ini namanya pemaksaan, saudara. Yang kita lakukan dalam pelayanan adalah menunjukkan kasih Yesus dan beritakan akan kerajaan sorga. Terima atau tidak mereka itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kadangkala ada seseorang yang menjadi sombong karena hasil pelayanannya dan bilang, kalau bukan karena saya mana mungkin orang itu bertobat. Dan bilang juga sudah berapa hamba Tuhan yang melayani dia, dan hanya lewat pelayanan saja orang itu bertobat. Ini adalah kesombongan, saudara. Perlu diingat oleh kita semua, melayani Kristus bukan hasil karya kita. Karena tugas kita masing-masing sama, yaitu hanya menabur. Hanya menabur dan menabur saja, saudara. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan buat kita.
Karena Allah sendirilah yang akan menumbuhkan dan merubah hati seseorang. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua sebagai perutusan duta sorgawi, sebagai agen-agen sorgawi, saudara. Tugas kita hanyalah menabur, menabur, dan menabur. Selanjutnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dalam perutusan ini pula kita diingatkan selalu untuk dapat sepenuhnya percaya dan tidak ragu. Karena kita semua dalam pelayanan juga, keluarga kita akan diberkati, akan dicukupi. Serahkanlah sepenuhnya penyelenggaraan hidup kita di dalam tangan kasih Yesus Kristus. Ingat, sekali lagi saya katakan saudara, ingat, sebagai pelayan Tuhan di dalam perutusan, kita juga dapat hidup dengan baik dalam kebenaran Kristus. Janganlah kita nantinya menjadi batu sandungan, juga jangan memaksa agar mereka mengikuti kita untuk dibaptis, tapi serahkan kepada Roh Kudus. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau persiapkan hati kita untuk menjalani perutusan ini dengan selalu hidup dalam kebenaran Kristus. Dan hiduplah hanya berharap sepenuhnya kepada Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Tuhan, mampukan kami untuk menjalani perutusan ini, agar kami tetap percaya tanpa ragu akan penyelenggaraan hidup dalam tangan kasih Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.